Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami sangat bersyukur dan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan rahmat yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan Publish Expose tahun 2023 untuk penawaran umum perdana saham PT Sabta Usaha Gemilang Indah Tbk. Baiklah, kami akan memberikan sedikit profil untuk Anda semua tentang perusahaan ini. PT Sabta Usaha Gemilang Indah Tbk merupakan perusahaan properti di bidang komersial dan residensial yang memiliki reputasi yang sangat bagus, memiliki posisi strategis baik lahan yang sangat luas dan memiliki reputasi di bidang lainnya. Ini akan menguntungkan untuk menghadirkan investor baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Selanjutnya, kami akan memperkenalkan kepada Anda profil perusahaan kami yang bisa Anda lihat bersama-sama. Kami persilakan.
Demikian sedikit profil yang bisa kami persembahkan untuk Anda semua. Selanjutnya, kami akan memperkenalkan manajemen dan tim dari perusahaan kami. Yang pertama adalah untuk Dewan Komisaris. Kami ingin perkenalkan yang pertama Bapak Erwin Tan sebagai Komisaris Utama. Kiprah beliau lebih dari 10 tahun di bidang properti sehingga sangat menguntungkan perusahaan ini untuk bisa memajukan perusahaan. Yang kemudian kedua adalah Bapak Henry Susanto sebagai Komisaris Independen. Kiprahnya lebih dari 22 tahun di bidang jasa keuangan dan industri properti lainnya. Masuk kepada Dewan Direksi, yang pertama adalah Bapak Edward Halim. Beliau sebagai Direktur Utama. Lebih dari 10 tahun beliau berkiprah di bidang properti, sehingga tak perlu diragukan perusahaan ini akan melaju dengan sangat pesat. Didampingi seorang direktur bernama Ibu Cindy Jong. Beliau memiliki reputasi yang sangat bagus dan lebih dari 10 tahun berkiprah di bidang industri properti. Selanjutnya, kami akan memperkenalkan kepada Anda semua badan penunjang dari perseroan kami. Yang pertama adalah Kantor Akuntan Publik Jamaluddin Ardi Sukinto and Rekat. Berikutnya, konsultan hukum Irma dan Salomon Law Firm, Biro Administrasi Efek PT Adi Mitra Jasa Korpora. Notaris Bapak Gatot Widodo SE SH MKN. Penjamin pelaksana emisi efek dari PT Danatama Makmur Sekuritas yang telah turut hadir dalam virtual Zoom yaitu Bapak Sebastian Santoso. Kami akan mempersilahkan kepada Komisaris Utama Bapak Erwin Tan untuk memberikan sebuah paparan untuk kita semua sehingga kita bisa lebih yakin tentang perusahaan ini. Dengan segala hormat, kami persilakan. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih saya ucapkan atas kesempatan serta kepercayaan yang telah diberikan kepada kami, PT Sabta Usaha Gemilang Indah Tbk, untuk melantai di Bursa Efek Indonesia. Saya Erwin Tan, selaku Komisaris Utama, yakin dan percaya bahwa PT Sabta Gemilang Usaha Indah Tbk akan menjadi perusahaan publik yang bisa menjalankan perusahaan dengan baik dan berkomitmen seperti visi dan misi yang kami jalankan. Visi dari PT Sabta Usaha Gemilang Indah Tbk adalah menjadi developer yang akan menciptakan suatu kota terpadu serta memberikan jawaban kepada setiap konsumen, rekan bisnis, dan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan propertinya. Misi dari PT Sabta Usaha Gemilang Indah Tbk adalah menyediakan hunian yang berkualitas dengan harga terjangkau bagi setiap masyarakat menjadi kota mandiri, dengan kelengkapan segala fasilitas dan kebutuhan masyarakat, serta mendukung program pemerintah dalam pengembangan kota terpadu. Demikianlah visi dan misi dari perseroan. Semoga dengan bergabungnya Sabta sebagai perusahaan publik dengan kode emiten SAGE akan menambah warna dalam dunia pasar modal Indonesia. Untuk selanjutnya, mengenai struktur perusahaan dan pemegang saham, akan disampaikan oleh Komisaris Independen Bapak Henry Santoso. Silakan Bapak Henry Santoso. Terima kasih Bapak Erwin Tan. Kami akan menguraikan struktur perseroan di mana struktur perseroan terdiri daripada Dewan Komisaris dan Direksi, di mana Dewan Komisaris tugas dan tanggung jawabnya diperbantukan ada Komite Audit. Sedangkan Presiden Direktur diperbantukan Corporate Secretary. Sedangkan Direktur membidangin 5 divisi yaitu Sales dan Marketing, Project, Estate, Finance, Accounting, and GA and Legal. Untuk struktur pemegang saham terdiri daripada Bapak Edward Halim mempunyai persentase 12,7%.
Bapak Erwin Tan mempunyai 0,39%. PT Benteng Terang Sejahtera mempunyai persentase 87,5%. Terima kasih, kami kembalikan kepada Ibu Cindy. Terima kasih Bapak Komisaris, Bapak Handri. Selamat siang, saya dengan Cindy. Saya akan memaparkan kegiatan dan pengembangan usaha PT Sabta Usaha Gemilang Indah. Dapat dilihat gambar ini adalah Bird Eye View Master Plan Konseptual PT Sabta yang mewakilkan 93 hektar dalam rencana pengembangan ke depannya. Gambar kecil yang di sebelah kanan layar merupakan gambar fokus utama tahap 1. Berikut adalah site plan pengembangan pertama kami seluas 6,5 hektar, di mana kami akan mengembangkan hunian dan ruko yang memakai konsep green living yang mengutamakan tanaman hijau di sekitar perumahan. Kita juga akan membangun beberapa taman bermain anak serta clubhouse sebagai sarana dan fasilitas bagi para penghuni, dengan total unit yang akan dijual sebesar 289 unit. Berikut ini adalah tipe Kamala 4284 dengan luas bangunan sekitar 42 meter dan luas tanah 84 meter. Produk ini terdiri dari 2 bedroom dan tipe ini adalah tipe yang paling populer di pangsa pasar yang ada di wilayah sekitar dan kaum milenial. Dan berikut adalah gambar-gambar tampilan rumah contoh yang telah terbangun di lokasi perumahan. Berikutnya adalah hunian tipe Lavana tipe 98-98 2 lantai dengan luas bangunan 98 meter dan luas tanah 98 meter. Tipe ini merupakan tipe 2 lantai yang mempunyai 2 kamar dan dapat ditambah menjadi 3 kamar. Dan berikut adalah gambar yang menunjukkan tipe Lavana 98-98. Berikutnya adalah gambar shop house atau ruko dengan tipe 9272 di area komersil kami. Area komersil ini akan berada di depan lokasi yang strategis dan di posisi yang menghadap langsung ke jalan. Area komersil ini berada di dalam pengembangan pertama 6,5 hektar. Berikut tampilan future development kami di dalam area 93 hektar yang akan kita kembangkan ke depannya. Lokasi perumahan Winner Sabta Villa merupakan lokasi yang sangat strategis. Hanya membutuhkan 2 menit untuk menuju Stadium Gelanggang Olahraga atau GOR Pakansari. GOR Pakansari termasuk salah satu ikon di Cibinong yang berstandar internasional dan pernah menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 di tahun 2021. Dan diperlukan waktu 5 menit menuju stasiun Cilebut, 5 menit menuju Cibinong City Mall, dan sangat berdekatan dengan lokasi lainnya seperti rumah sakit, mall, dan stasiun lainnya. Berikutnya saya akan serahkan kepada Bapak Edward Halim, Direktur Utama, untuk memaparkan slide berikutnya. Terima kasih Ibu Cindy. Prospek usaha perseroan akan terus bertumbuh secara berkesinambungan dengan didukung oleh beberapa faktor, yaitu demografis, lokasi strategis, infrastruktur, potensi pasar sekitar, serta konsep hidup sehat dan ruang hijau. Provinsi Jawa Barat berada di peringkat pertama dalam hal konsentrasi jumlah penduduk, diproyeksikan terus bertumbuh di atas angka rata-rata Indonesia hingga tahun 2045. Populasi penduduk yang meningkat tentunya membutuhkan rumah hunian. Kedua, Bogor dekat dengan kota-kota satelit sekitar Jakarta, ibu kota Indonesia. Cibinong merupakan kota daripada Kabupaten Bogor. Pengembangan infrastruktur juga terus dilakukan pemerintah pusat dan daerah. 3, lokasi strategis yang berada di tengah kota dan mudah diakses
serta dekat dengan Stadion Pakansari, sebuah stadion multifungsi yang merupakan ikon kota Cibinong. Daerah pembangunan hunian perseroan lengkap dengan fasilitas kebutuhan sehari-hari seperti rumah makan, mal, tempat ibadah, stasiun, sekolah, dan rumah sakit. Master plan yang akan dikembangkan oleh perseroan mengusung konsep tatanan baru dan area pemukiman asli dengan banyak ruang terbuka hijau, trotoar untuk pejalan kaki, serta akan dibangun situ. Ke depan, perseroan akan membangun fasilitas pendukung untuk mempermudah dan memberikan kenyamanan bagi penghuni residensial seperti pasar modern, sekolah, universitas, tempat ibadah, rumah sakit, dan daerah hiburan. Keunggulan kompetitif. Yang pertama, harga produk yang relatif terjangkau, memiliki lokasi yang strategis di jantung kota, bersampingan dengan Stadion Gor Pakansari Cibinong, dan memiliki kualitas bangunan yang baik dengan struktur beton bertulang, dinding bata merah, dan atap baja ringan. Dekat dengan berbagai fasilitas publik seperti pelayanan kesehatan RSUD, dan pasar. Ke depan akan dibangun Central Business District, fasilitas penunjang olahraga terhadap Gor Pakansari dan turisme. Akan dibentuk kawasan serapan air berupa situ atau danau buatan untuk memastikan bebas banjir dan cukup penyediaan air bersih. Harga kompetitif sebagai pelopor kota mandiri di Cibinong yang menyediakan hunian terintegrasi dengan area bisnis dan menunjang kegiatan sektor usaha dan sektor olahraga. Kawasan Cibinong New City akan terintegrasi dengan jalur utama perekonomian seperti Bogor Outer Ring Road, commuter line, transit oriented development, dan jalur bis, sehingga dapat memenuhi syarat sebagai CBD. Sekilas keuangan, laporan posisi keuangan pada aset dari tahun 2019 sampai dengan 2022 ada kenaikan karena adanya pertambahan aset di tanah dan penjualan. Liabilitas untuk tahun 2019 sampai 2022 terdapat kenaikan karena adanya pembelian tanah berupa hutang ke PT Mandiri Multi Persada seluas 11 hektar. Ekuitas tahun 2019 sampai dengan 2022 terdapat kenaikan oleh reklas atas hutang pemegang saham ke ekuitas. Berikut laporan laba rugi. Untuk laba rugi baik dari penjualan, laba kotor, dan laba rugi neto ikut meningkat karena adanya kenaikan penjualan di tahun-tahun setelahnya. Demikian sekilas mengenai laporan posisi keuangan perseroan. Untuk selanjutnya, struktur penawaran dan jadwal sementara akan disampaikan oleh Bapak Sebastian selaku underwriter. Terima kasih Pak Edward. Kami akan menyampaikan mengenai jadwal sementara dan struktur penawaran. Penawaran kali ini akan diterbitkan oleh PT Sabta Usaha Gemilang Indah, TBK, yang akan melantai setelah mendapatkan efektif dari OJK. Saham yang ditawarkan adalah sebanyak-banyaknya 1,6 miliar saham biasa atau kurang lebih 20% dari modal disetor perseroan setelah IPO. Kemudian pada penawaran kali ini juga akan disertai dengan warrant, di mana rasio saham baru dengan warrant adalah 4:5. 4 saham akan mendapatkan 5 warrant. Rencana penggunaan dana akan dialokasikan oleh perseroan sekitar 113,2 untuk membayar hutang sehubungan dengan pembelian lahan di sekitar kawasan perseroan beroperasi. Sekitar 30 miliar akan digunakan untuk pembangunan di Cibinong New City.
kemudian 10 miliar akan digunakan untuk tambahan lahan, sisanya akan digunakan untuk modal kerja. Penawaran akan berada di bawah peraturan OJK, akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia, dan sebagaimana tadi telah disampaikan bahwa dalam penawaran kali ini perseroan didampingi oleh lembaga dan penunjang, yaitu penjamin pelaksana emisi efek adalah Dana Tama Makmur, kemudian KAP adalah KAP Jamaluddin Ardi Sukimto dan rekan, konsultan hukum Irma dan Solomon Law Firm, notaris Gatot Widodo, dan BAE PT Adimitra. Perkiraan jadwal sementara adalah sebagai berikut. Book building telah dimulai dari 16 hingga 22 Februari 2023. Jika efektif dari OJK kami dapatkan pada tanggal 27 Februari, maka saham Sabta Usaha akan dapat tercatat di Bursa Efek pada tanggal 8 Maret 2023. Periode perdagangan warrant seri 1 di pasar reguler bisa dilaksanakan dari 8 Maret hingga 4 Maret 2025 dan di pasar tunai hingga 6 Maret 2025. Warrant dapat di-exercise hingga 7 Maret 2025. Jadwal ini adalah jadwal sementara menunggu pernyataan efektif dari OJK. Demikian untuk struktur dan jadwal sementara, saya kembalikan kepada Bapak Suroto sebagai MC. Baiklah, setelah kita mengikuti semua rangkaian acara dari awal hingga akhir, kita semua akan mendapatkan gambaran yang jelas bagaimana profil perusahaan ini, bagaimana kondisi dari perusahaan ini, kemudian bagaimana reputasi dari perusahaan ini. Kami yakin Anda punya pilihan yang sangat baik untuk bisa memilih dan akhirnya mencintai kami. Kami akhiri acara ataupun kegiatan public expose tahun 2023 ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.